Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hormon kortisol yang disekresikan oleh korteks adrenal. Nah, pertama kita akan membahas dari efek hormon kortisol ini. Terdapat 4 efek utama hormon kortisol. Yang pertama yaitu efek pada metabolik. Nah, ia berefek pada metabolik dengan cara gluconeogenesis. Nah, efek metabolik ini itu adalah efek utama dari kortisol, yaitu dengan cara merangsang gluconeogenesis. Gluconeogenesis itu adalah suatu proses pembentukan glukosa dari bahan non karbohidrat. Contohnya itu bisa dari asam pirufat, bisa dari asam amino atau protein dan lain-lain. Nah, kemudian efek metabolik yang kedua yaitu dia menghambat penyerapan dan pemakaian glukosa kecuali otak. Nah, karena dia merangsang gluconeogenesis atau inti dari efek metabolik ini itu meningkatkan glukosa darah. Ya, caranya dengan gluconeogenesis ini. Kemudian dengan menghambat penyerapan dan pemakaian glukosa. Karena pemakaian glukosa itu akan mengurangi kadar glukosa darah, dan penyerapan glukosa juga akan mengurangi kadar glukosa darah. Penyerapan ini maksudnya itu seperti membentuk simpanan glukosa dalam bentuk glikogen. Nah, pemakaian glukosa itu kecuali otak. Kenapa? Karena otak ini itu dia dependen terhadap glukosa. Dia hanya mampu menyerap glukosa. Sedangkan organ-organ lain, misalnya otot, itu tidak hanya mampu cuma glukosa aja, tapi dia itu juga bisa mampu memanfaatkan lemak atau asam lemak untuk dijadikan energi. Tapi otak ini nggak bisa. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dengan cara penguraian protein, terutama ada di otot ya. Sama penguraian protein ini ujung-ujungnya akan gluconeogenesis dan meningkatkan kadar glukosa darah. Nah, penguraian protein di otot ini, dia akan diurah menjadi asam amino. Nah, asam amino inilah yang akan diproses di hepar untuk dilakukan gluconeogenesis atau pembentukan glukosa melalui hepar ya. Kemudian asam amino ini juga bisa digunakan untuk perbaikan jaringan. Nah, kemudian yang ketiga itu lipolisis. Nah, lipolisis ini sama, lipolisis kan lipo itu lemak, lisis itu pemecahan, berarti pemecahan lemak. Nah, pemecahan lemak ini dia tidak secara langsung meningkatkan kadar glukosa darah, tetapi dengan cara menghemat pemakaian glukosa darah, yaitu dengan cara memecah lipid. Ingat, lipid itu tadi adalah bahan alternatif dari glukosa ya, yang tadi saya jelaskan di sini. Nah, lipid ini ada di jaringan adiposa yang akan kemudian dilipolisis kemudian menjadi asam lemak. Asam lemak ini bisa digunakan secara langsung oleh sel-sel tertentu kecuali otak ya. Nah, dengan cara melipolisis atau menguraikan lemak, otomatis sel-sel akan menggunakan asam lemak dan menghemat kadar glukosa darah sehingga dapat meninggikan glukosa darah. Nah, kemudian efek yang kedua itu efek permisif. Efek permisif itu adalah efek suatu hormon ketika hormon itu mampu meningkatkan responsivitas sel target terhadap hormon lain. Jadi ya gampangnya dia itu sebagai pintu hormon lain. Nah, contohnya si kortisol ini itu harus ada dalam jumlah yang memadai agar katekolamin atau hormon simpatis yang dihasilkan oleh itu ya medula adrenal agar dapat menimbulkan vasokonstriksi pada pembuluh darah. Nah, jadi dia sebagai pintu hormon lain. Kemudian yang
ketiga itu efek dalam adaptasi stres. Nah, ketika stres itu jumlah hormon kortisol yang disekresi itu lebih banyak. Kenapa? Karena ketika stres tubuh kita itu perlu suatu tahanan atau suatu pelampiasan gitu, pelampiasan terhadap stres. Nah, pelampiasan stres itu dengan cara ya meningkatkan efek-efek simpatis kan. Nah, sebenarnya fungsi stres ini dia itu punya punya fungsi atau manfaat ya. Nah, manfaat stres ini itu untuk bertahan hidup dan agar lebih waspada. Bayangkan kalau kita itu tidak bisa stres, kita ada tugas nggak stres, nggak ngerjain, nggak lulus, nggak dapet uang, nggak dapet makan, mati. Akhirnya dia nggak bisa bertahan hidup. Nah, makanya perlu stres. Kemudian agar lebih waspada. Ya, sama tadi. Misal di tengah hutan sendirian, kita nggak punya rasa stres sama sekali. Terus kita main ya anjak-anjak, main lari-lari ke sana tanpa arah. Kemudian tiba-tiba diterkam binatang. Nah, fungsinya agar lebih waspada. Nah, stres ini itu sebagian besar yang bekerja adalah sistem saraf simpatis. Nah, sistem saraf simpatis ini itu akan meningkatkan kerja tubuh. Nah, meningkatkan kerja tubuh ini itu kan butuh banyak energi. Nah, sehingga kortisol meningkat. Kemudian glukosa darah juga meningkat. Sebenarnya mekanisme dari stres dan meningkatnya kortisol ini itu sebenarnya belum jelas, tetapi gambarannya seperti ini. Kemudian dia juga bisa sebagai efek antiinflamasi dan imunosupresif. Makanya ada obat-obat antiinflamasi steroid. Yaitu bekerja dengan cara menekan migrasi neutrofil ke tempat inflamasi dan menghambat produksi mediator inflamasi. Ya kan, ini masuk pada mekanisme inflamasi ya. Paham lah ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas sekresi kortisol, bagaimana regulasi dari kortisol ini. Nah, ketika ada rangsangan yang sesuai, misalnya stres tadi ya, hipotalamus ini dia akan mengeluarkan hormon, yaitu hormon CRH. Hormon CRH ini nantinya akan merangsang hipofisis anterior atau adenohipofisis untuk mengeluarkan ACTH. Kemudian ACTH ini dia akan masuk ke korteks adrenal. Nah, kemudian korteks adrenal baru mengeluarkan kortisol. Nah, ketika kadar kortisol sudah cukup, dia akan mengerem dengan cara menghambat pembentukan hormon CRH dan ACTH di hipotalamus dan adenohipofisis. Nah, itulah umpan balik negatif. Kemudian apa saja sih faktor pemicu pelepasan kortisol? Yaitu ada dua faktor utama. Yang pertama itu irama diurnal atau irama sirkadian tubuh. Nah, jadi dia itu memiliki kadar tertinggi pada pagi hari dan terendah pada malam hari. Ini udah sesuai sunatullah ya, udah sesuai aturan alam. Nah, kemudian pengaruh stres itu juga bisa menjadi faktor pemicu sekresi kortisol, yaitu stres ini itu dapat mengalahkan kontrol umpan balik negatif. Jadi meskipun kortisol ini sudah diproduksi dengan cukup, umpan balik ini bisa dikalahkan oleh pengaruh stres sehingga terjadi kortisol yang berlebihan.